Halo, selamat pagi seluruh warga masyarakat Merauke. Salam dari kami. Sekarang kita sedang berada di Jogja dan saya bersama-sama dengan adik-adik yang merupakan mahasiswa Papua Selatan yang berada di Kota Studi Jogja. Nah, ini kesempatan yang luar biasa ya, teman-teman ya. Kita bisa berkumpul dan langsung ditonton oleh seluruh warga masyarakat di kampung halaman teman-teman semua, kampung halaman kita di Merauke, Papua Selatan. Nah, tentu kita berkumpul pagi ini bukan tanpa alasan. Ada banyak yang ingin kita bicarakan dan juga adik-adik kita ini ingin juga menyumbang pikiran-pikiran mereka terkait dengan pembangunan yang saat ini sedang berlangsung di Provinsi Papua Selatan, di kabupaten masing-masing dan juga di provinsi, di ibu kota, seperti itu ya. Apa mungkin yang harus dilakukan, apa yang perlu untuk dijalankan oleh pemerintah provinsi dan juga keluh kesah adik-adik. Tentu sebagai mahasiswa dari Papua yang berada di kota Jawa, di kota studi Jogja ini, di Jawa, di Pulau Jawa, di kota studi Jogja, pasti perlu banyak dukungan dari pemerintah, begitu ya. Apalagi kita ingat, ini kalau teman-teman lihat saat ini saya pakai baju Sabela ya, sahabat Indra Tumaina almarhum. Beliau itu kenapa saya pakai baju ini punya makna begitu, karena beliau salah satu alumni dari Jogja yang memang terkenal di sana, punya nama besar. Ini menunjukkan bahwa alumni Jogja ini datang membangun benar-benar kabupaten kita. Ini sudah terbukti salah satunya almarhum seperti itu. Dan pasti adik-adiknya akan jadi penerus dari beliau, begitu ya. Akan kembali ke daerah membangun provinsi Papua Selatan yang tentu diperjuangkan dengan penuh harapan selama 20 tahun oleh orang tua kita dan dilanjutkan oleh kita. Seperti itu. Nah, ini mungkin saya mau ajak langsung adik-adik kita untuk berkenalan. Teman-teman di Merauke juga perlu tahu siapa-siapa saja yang saya sedang duduk bersama-sama. Mungkin saya langsung dari ujung sana. Adik, silakan perkenalkan diri. Nama dengan asal ya? Ya. Baik, selamat pagi untuk Jogja. Kalau untuk Papua mungkin sudah selamat siang atau menjelang sore. Saya Benediktus Fatubun, mahasiswa Kabupaten Bovendigul. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, di sini saya atas nama Gervasius Kua. Di sini saya berkuliah di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, jurusan Tata Kota. Saya Nita Aitan, asal Kota Studi Kabupaten Asmat. Perkenalkan, saya Lena Aitan, asal Kabupaten Asmat. Ya, dari Asmat ya. Ini. Perkenalkan, nama saya Wilhelmus Kerok, asal daerah Bovendigul, Kota Studi Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Esau Kaise, asal Kabupaten Merauke. Halo, perkenalkan nama saya Natalia Beteop, asal dari daerah Kabupaten Bovendigul. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Markus Buer, asal dari Kabupaten Merauke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi di Jogja, selamat siang di Papua, di Merauke. Nama saya Ferdinando Septiokit, lahir dan besar di Bade, di Mapi. Saat ini berdomisili di Merauke. Begitu, terima kasih. Oke, teman-teman, tentu ada kebanggaan ya. Kita di sini anak-anak selatan bisa berkumpul di kota Jogja ini untuk menyapa seluruh warga masyarakat Merauke. Nah, jadi kalau teman-teman di Merauke mau lihat keadaannya adik-adik, kita bisa lihat langsung ini seperti ini keadaannya hari ini begitu ya. Keluarga yang ada di Papua Selatan sana di daerah masing-masing. Kita hari ini lagi duduk di mana? Ini Tugu apa namanya, teman-teman? Apa? Tugu Jogja. Tugu Jogja ya. Orang bilang Tugu Jogja. Dari sini semua dalam keadaan sehat. Buat juga harus lihat. Nah, selama kuliah di Jogja ini, perasaannya bagaimana sih? Senang atau tidak? Coba dari adik di sebelah sini. Perasaannya bagaimana? Coba cerita singkat saja. Mungkin kalau kuliah di Kota Studi Jogja, keadaannya lebih tenang karena situasi Kota Jogja tuh lebih beda dari semua kota yang ada begitu, karena dilihat dari nilai Kota Studi Jogja itu istimewa dan tenang begitu, tidak ada gangguan apa-apa. Yang penting mahasiswa bersama masyarakat itu berjalan dengan baik begitu. Ada bersama keluarga, yang penting lakukan kegiatan yang bersifat hal positif seperti itu. Oke. Ini dari perwakilan mana tadi? Bovendigul. Dari Bovendigul. Kalau mahasiswa Merauke, anak Merauke mana? Sini. Ini anak Merauke kalau selama di Jogja bagaimana perasaannya dengan kota Merauke? Iya, selama di Jogja, saya pribadi sudah dari SD di sini, SMP, SMA juga di sini. Jadi perubahan kota Jogja ini saya juga sangat mengikuti.
Jogja ini tempat yang sangat nyaman untuk semua masyarakat Indonesia. Terutama kami anak-anak Papua, bahkan kami mau angkat kaki dari sini untuk kembali ke Merauke pun sangat sulit begitu. Jogja ini salah satu kota yang dimana memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Ya, dan juga dari segi suasana itu sangat mendukung dari segi pendidikan. Jogja ini juga memiliki keindahan, kemudian dari segi budaya Jogja ini tempatnya. Makanya itu kenapa dari SD bahkan sampai sekarang saya pribadi kuliah sangat nyaman dan juga betah seperti itu. Jadi kalau ini dia bisa jadi anak adat ini di Jogja. Lama sekali dari SD ya. Iya, sudah jadi abdi dalam. Oke, nah kalau ini dari Asmat coba deh. Dari Asmat bagaimana perasaannya? Rasakan dari Asmat tiba-tiba di kota Jogja coba. Kalau saya sendiri tinggal di kota Jogja nih, jujur saja kalau orang datang ke Yogyakarta nih paling tidak ingin pulang. Tidak ingin pulang ya? Iya, karena nyaman sekali di Yogyakarta nih. Terus Jogja nih buat betah karena dia situasi saja nih sudah nyaman. Jadi kalau kita tinggal di sini sudah rasa kayak sudah rumah sudah kayak begitu ya, Kakak. Begitu ya? Kayak rumah sudah kayak gitu. Makanya ada yang bilang jangan jatuh cinta di Jogja. Iya, nanti susah pulang. Iya. Iya. Ini kayak saya sampai ada di Merauke gara-gara Jogja. Dari Merauke sampai Jogja ya. Kalau tadi perwakilan mana yang belum? Merauke sudah, Boven sudah, Asmat sudah, Mapi, perwakilan Mapi. Mana Mapi? Paling pojok kayak ini apa? Pak ini nih. Oke. Iya, terima kasih. Jadi saya kebetulan saya lahir besar di Bade begitu, terus di Mapi. Saya keluar dari sana tuh tahun 2013, lalu belum balik sampai sekarang, belum injak Bade sampai sekarang. Lama, lalu belajar di sini begitu. Jadi kenapa Jogja? Karena memang kultur belajar di Jogja dengan di tempat lain itu relatif sedikit berbeda begitu. Jadi di Jogja itu kita tidak hanya belajar di kampus. Kampus itu satu dari sekian tempat untuk kita berproses ya toh. Jadi ada banyak komunitas, ada banyak ruang-ruang diskusi, ada banyak tempat-tempat festival, sehingga hal baru atau hal-hal yang memang selama ini nyaris kita lihat tidak ada di Papua atau spesifik di selatan, di Anima, itu sedikit banyak kita dapat di sini. Sehingga saya kira tadi teman-teman semua ngomong kita nyaman, Jogja tuh kayak rumah, sampai apa jatuh cinta, tidak mau pulang. Ada alasan-alasan yang mendasar dari itu, lebih daripada sekedar suasana wisata misalnya atau bermain-main itu. Tapi ada kultur yang berbeda, yaitu mendidik teman-teman untuk mempelajari hal sesuatu yang baru, yang tidak biasa, yang tidak mereka dapat. Ruang-ruang itu tidak tercipta atau tidak dihadirkan di selatan, kira-kira begitu sejauh yang saya amati. Sehingga itu yang mungkin buat kita lama dan ingin untuk belajar lebih banyak. Nanti selebihnya kita bisa cair aja ngomong masing-masing, begitu. Terima kasih. Ya, makasih. Ini keren karena temanya mulai masuk langsung dikomparasi ya, langsung membandingkan. Ini betul. Nah, iya. Jadi kalau teman-teman, kalau kita bilang Jogja itu kota pendidikan Indonesia ya, Merauke itu sebenarnya kota pendidikan di Papua, begitu. Di Merauke. Karena apa? Karena dalam kota yang sekecil itu penduduknya cuma berapa saja begitu ya, sedikit sekali dalam kota itu. Kalau secara keseluruhan pasti 200 ribuan. Kalau Papua Selatan ada sekitar 500 ribu sekarang ya, DPT-nya 400. Nah tapi dari ibu kota provinsinya punya 10, bahkan kalau tidak salah sekarang sudah 12 perguruan tinggi, itu sebenarnya sudah jadi kota pendidikan. Bahkan kalau di Merauke itu belum dianggap selesai kuliah kalau belum sarjana, seperti itu ya. Nah tapi untuk teman-teman punya pengalaman dari Jogja ini, selama melihat Jogja kan kota pendidikan Indonesia. Tadi kalau adik sudah sampaikan sedikit perbandingannya dengan Merauke masih jauh, berarti Merauke masih banyak yang harus dibenahi, begitu ya. Terutama saat ini kan Tipmas di sana juga sering, kalau kita lihat di berita-berita, terutama di info kejadian sendiri, banyak sekali berita-berita kurang menyenangkan. Nah kira-kira, kalau ini kan dia sudah lama besar di Jogja, mana yang barusan datang kira-kira baru-baru ini ada di Merauke? Ini ya. Coba kira-kira di Merauke itu apa sih yang perlu dibenahi begitu? Atau Papua Selatan lah, kita bicara ke Pak PJ ya, PJ Gubernur dan juga Pak Bupati. Kira-kira apa yang perlu dibenahi supaya bisa seperti Jogja ini kira-kira? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini mungkin sebelum saya masuk ke pendapat saya tentang
Dan juga mungkin kalau dari segi kita saksikan sekarang Kabupaten Merauke sekarang sudah menjadi satu kesatuan antara 4 kabupaten, yaitu menjadi Papua Selatan. Nah, itu menjadi ada banyak tantangan begitu. Tantangan di mana kita melihat bahwa sumber daya manusia begitu. Nah, itu kalau mau bicara ke sumber daya manusia itu bicara dari pendidikannya begitu. Nah, kenapa sampai banyak ada beberapa hal-hal penting yang mungkin dari Kamtibas di Kabupaten Merauke itu bisa menjadi banyak terjadi kasus-kasus atau apa, itu dari, kalau menurut saya itu rendahnya pendidikan begitu. Nah, teman-teman bisa saksikan bahwa tingkat pendidikan itu mempengaruhi pengetahuan orang tentang akan melakukan tindakan sesuatu yang bisa berbahaya kepada orang lain. Nah, itu kalau misalnya orang berpendidikan pasti akan was-was soal itu. Nah, jadi bakal terjadi sesuatu dengan orang lain dan dengan dia sendiri begitu. Mungkin seperti itu dulu, nanti teman-teman bisa tambahkan. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Bisa. Baik, silakan. Oke, menarik ya kalau untuk Merauke sendiri kan sudah provinsi, terus sudah punya beberapa universitas, 9 apa 7? Oh, 12. Perguruan tinggi 12. Mungkin yang bukan mungkin tapi ini harus ya. Ini yang menjadi pembeda antara Jogja dan kota-kota lain adalah soal ketersediaan perpustakaan yang disediakan oleh daerah maupun kolektif-kolektif mahasiswanya. Terus yang paling penting adalah kota Jogja tuh mereka sangat menghargai arsip. Arsip-arsip daerah tuh mereka sangat menghargai. Jadi memang disimpan dengan benar-benar, sangat benar-benar diperhatikan arsip-arsip daerah. Karena itu bagian apa istilahnya, itu data-data penting ketika kita ingin menulis ulang atau ingin melihat sejarah dari sebuah kota. Nah itu. Jadi yang saya ingin katakan, ya memang harus diperhatikan ke depannya tuh lebih pada ketersediaan perpustakaan. Dalam artian tidak cuma bangunan fisik, tapi buku-buku di dalamnya, katalog bukunya. Terus teman-teman mahasiswa, jadi tidak semua kita lemparan ke pemerintah. Jadi mahasiswa juga harus bisa bergerak untuk membuat seperti kelompok belajar sendiri, membuat taman baca, membuat kelompok diskusi, supaya bisa memperkaya literatur di sana, begitu. Dan yang terakhir yang tadi apa, soal arsip itu yang sangat penting. Nah itu yang perlu untuk ditambahkan ke depannya begitu. Mungkin sekarang sudah ada tapi dimasifkan lagi begitu. Mungkin itu dari saya, nanti teman-teman lain. Ini tentang arsip, dan juga kalau kita lihat Jogja berbudaya ya teman-temannya. Mereka punya, kemarin saya coba jalan-jalan ke beberapa tempat itu juga kayaknya mempengaruhi begitu ya. Karena mereka mendalami budayanya, bahkan dicatat juga dengan baik tadi pengarsipan sampai sejarah-sejarah. Jadi setiap yang orang Jogja pasti mereka tahu siapa dirinya begitu ya. Nah ini kalau mungkin kalau untuk Merauke juga dinas kebudayaan itu penting sekali, perlu sekali untuk memberitahu orang-orang agar kita tuh tidak kehilangan identitas. Kata Gus Dur, kalau kita kehilangan budaya maka kita kehilangan identitas. Kita tidak punya jati diri, kita tidak tahu kita siapa. Orang Jogja mereka tahu mereka hidup untuk apa, mati untuk apa begitu ya. Karena mereka punya budaya. Nah ini perlu juga untuk kita anak-anak muda sebetulnya paham itu. Begitu, makanya mereka jadi mungkin kalau kita lihat begitu nyaman, hidupnya filosofis. Nah sekarang tugasnya adik-adik berarti yang di Jogja ini pulang harus melakukan pembangunan seperti itu begitu ya. Menjadi apa ya? Menjadikan Jogja sebagai kota yang inspirasi untuk kita kemudian membangun Papua Selatan. Nah, adik-adik, ini kalau kita lihat sekarang, teman-teman, Merauke ini kan sudah ada universitas sekarang, sudah cukup maju seperti itu ya. Kira-kira mungkin ada harapan teman-teman mungkin untuk Pak Gubernur begitu, atau mungkin nanti Provinsi Papua Selatan ini ke depan bagaimana mereka harus berkolaborasi dengan universitas yang ada untuk kemudian dari universitas itu bisa melahirkan sumber daya manusia yang bisa membawa kita lebih maju. Seperti itu. Kira-kira siapa di sini yang mau menyampaikan? Ini dari Kimam kayaknya ya. Kimam. Coba anak Kimam coba bicara. Biar Pak Romanus dengar. Ya, sebelumnya terima kasih untuk waktunya ya. Bagaimana kolaborasinya? Kalau menurut saya untuk kolaborasi ini kan dari kita kan dulu kan kabupaten, antara kabupaten saja situ so beda jauh, apalagi dengan hadirnya provinsi ini yang dipertanyakan nanti. Kan selama ini kan yang lain berpikir A, yang lain berpikir D begitu kan, selama ini terjadi seperti kayak begitu. Jadi ini bagaimana harus pemerintah harus mempersatukan 4 kabupaten ini untuk memperkuat identitas atau budaya masing-masing supaya tidak ada pecah belah antara 4 kabupaten ini. Nah mungkin untuk berikutnya pemerintah daerah juga harus memfasilitasikan masyarakat untuk bagaimana caranya untuk mempersatukan ini kultur budaya masing-masing dari 4 kabupaten ini untuk tidak ada pecah belah antara satu dengan yang lain.
Nah, mungkin seperti begitu ya. Apa iya, jadi menarik sebelum ke teman-teman di sebelah. Maksud saya begini, jadi kan budaya ini kan kita tidak bisa mengerti budaya itu dalam satu garis lurus tarikan yang budaya yang adiluhung yang estetik, tapi budaya itu bergerak sudah sangat dinamis. Budaya dinamis, ada budaya adiluhung, ada budaya culture, ada pop culture, ada semacam-macam yang jauh sekali. Lalu kenapa kita bisa lihat Jogja yang inventarisasi arsip kebudayaan cukup bagus? Karena satu yang Jogja sudah tuntas dan selesai adalah soal namanya riset, namanya penelitian, namanya pengarsipan yang tadi disinggung oleh kawan Benfa, begitu. Nah, hampir 4 kabupaten itu saya lihat nyaris tidak ada. Ada satu perpustakaan daerah gedung dibangun kalau tidak salah di bagian Mandala kalau tidak salah. Itu belum ada isi kalau setahu saya belum ada isi, belum lengkap. Nah, begitu. Saya kasih satu cerita pengalaman dan ini mungkin bisa masukan buat meskipun dari MAPI tapi kita dari selatan ini semua. Kemarin saya berjumpa dengan satu kebetulan ada orang dinas kearsipan dari Kabupaten Bovendigul ke sini dan saya kebetulan cuma bantu nyetir mobil begitu. Jadi kunjunglah ke pengarsipan perpustakaan dan arsip daerah istimewa Jogja. Kita masuk gitu. Lalu mereka baru sadar bahwa ternyata bicara arsip itu sepenting itu. Lalu kenapa untuk mengakses data dan dokumen-dokumen penting di dalam gedung kearsipan itu ada prosedur. Untuk mengakses naskah kuno misalnya, untuk mengakses naskah kebudayaan misalnya, yang kontemporer sampai yang lawas, itu ada prosedurnya. Nah, datang ke sini mereka kemudian kira seperti kita ke Jayapura lalu akses di London ke sini ke sana kemarin. Tidak demikian begitu. Jadi ada surat pengantar yang harus mereka pun tidak bawa surat pengantar. Ini saya kasih kritik sekaligus masukan supaya buat SKPD terkait. Jadi ini hal yang sangat mendasar supaya sebelum kita ngomong budaya itu sesuatu yang sekedar selebratif atau kita ngomong ini penting, identitas penting, tapi identitas kolektif itu dibentuk oleh sesuatu yang tadi kita ngomong, mempelajari. Mungkin saya kasih contoh. Animha misalnya 100 tahun atau 200 tahun yang lalu, kita tidak paham peristiwa penting apa yang terjadi ketika perjumpaan dengan kolonialisme misalnya Belanda katakanlah ya kan. Kita kita akui bahwa itu kolonial, tapi hal apa yang bisa kita pelajari dari situ untuk ngomong Animha hari ini misalnya. Proses kebudayaan hari ini. Nah, itu hal-hal yang penting saya kira. Jadi tapi kemudian orang cenderung tidak mau ngomong itu. Belakangan ada pagelaran festival. Orang di Jogja tuh bikin art joke, bikin binel macam-macam, bikin ini, bikin itu. Tapi mereka ngomong itu tidak sekedar pampang itu, tidak sekedar taruh lalu kenikmatan kebudayaan sekedar medsos, lalu foto dan segala macam itu. Tapi ada satu upaya untuk menceritakan atau merekonstruksi Jogja kembali. Jogja di masa dahulu, kini dan masa depan itu bagaimana. Jadi tapi dengan konsep yang sangat ramah dengan generasi hari ini. Jadi itu yang saya kira satu tantangan ke depan bagaimana pemerintah Papua Selatan atau Pemda masing-masing coba untuk fokus untuk mengerjakan satu hal yang itu serius begitu. Kan selama ini kalau kita lihat di 4 kabupaten di selatan, itu kan satu pemerintahan, ini ganti satu itu beda program, beda kebijakan, beda ini, beda itu ya toh. Jadi memang secara politik kita tidak punya yang namanya political will dalam aspek kebudayaan, kehendak politik yang bagus dalam hal kebudayaan itu. Ini satu soal gitu, satu soal. Nah, kita belum ngomong soal literasi dasar, calistung dan lain-lain. Ini ada teman-teman bergerak Benfa, ada Esau, ada macam-macam. Esau bisa ngomong dari perspektif hukum dan seterusnya. Saya kira begitu, itu saja dulu. Kita bisa ngomong yang lain. Terima kasih. Tadi saya tambah sedikit. Ya. Baik, tadi kan singgung mengenai kolaborasi ya, kolaborasi. Di Papua Selatan ada 4 kabupaten. Asmat, Mapi, Boven, Merauke. Di setiap kabupaten ini punya budaya. Budaya masa lalu yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sampai hari ini, hari di mana Animha atau Papua Selatan itu sudah jadi provinsi sendiri. Dari sudut pandang saya yang notabene sudah lama di Jogja, bagaimana mau coba berbicara untuk pemerintah Papua Selatan hari ini antara 4 kabupaten itu berkolaborasi mengangkat budaya 4 kabupaten itu dari dasar betul-betul. Soal tadi riset. Karena orang Animha itu mulai dari Kondo sampai Digul itu punya budaya yang
tidak pernah diangkat itu. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Jogja, soal tadi riset itu, orang Jogja itu mengangkat budaya itu dari dasarnya itu. Kemudian mereka mulai angkat identitas orang Jogja itu dalam berbagai bentuk. Nah, itu yang tidak ada di Papua Selatan hari ini. Kemudian orang datang dari luar itu melihat bahwa seakan-akan orang Papua Selatan 4 kabupaten itu sudah tidak ada. Bahkan saya sendiri sebagai orang Malin Anim, pada saat 2018 saya pulang, saya merasa saya bukan orang Malin di atas saya punya tanah sendiri. Terasa terasingkan ya. Karena terasingkan, karena tadi tuh soal identitas dasar budaya itu tidak pernah diupayakan untuk diangkat ke permukaan oleh pemerintah yang menjabat itu. Iya. Itu yang mau kita sampaikan dari sisi sudut pandang budaya itu. Iya. Kalau kita lihat Jogja ini, kenapa diangkat budaya itu dari dasarnya, dari zaman dulu? Karena dari situ dia disadarkan oleh budaya itu bahwa siapa saya di Jogja ini. Iya. Maka kalau kita mau lihat orang Jogja itu sebenarnya tidak banyak keluar ke tempat lain. Tapi dia berdiam di sini karena dia tahu siapa dia, siapa jati dirinya itu. Dan kenapa orang berkesan tinggal di tempat ini? Karena setiap tahunnya budaya itu diupdate begitu dengan berbagai kegiatan yang ada di Jogja itu semua bertemakan budaya dan jati diri orang Jogja itu. Sehingga orang, bahkan kita orang Papua datang dari Papua ke tanah Jawa sini, ini yang tanah Jawa sesungguhnya ini Jogja ini, itu kita terkesima dengan keadaan yang ada, dengan budaya yang ada. Karena seluruh tolok ukur pendidikan di kota ini itu semua berlandaskan budaya. Sehingga orang rasa nyaman itu. Seperti itu. Itu yang mau kita tekankan kepada pemerintah, pejabat gubernur Papua Selatan yang saat ini. Seperti itu. Terima kasih. Kalau mau bicara budaya, sebenarnya kita Papua budayanya lebih kaya ya. Lebih kaya, lebih unik, begitu lebih bisa untuk sebenarnya jadi alat untuk hidup orang banyak begitu ya. Terutama orang asli Papua. Tapi kalau kita mau bicara arsip, teman-teman, kalau saya punya pendapat pribadi, arsip itu pemerintah harusnya berkolaborasi dengan Keuskupan. Itu arsip di situ hampir semua ada, mulai dari dokumentasi. Walaupun memang arsipnya mungkin dari awal masuk ya, awal mulai pemerintah Hindia Belanda masuk. Ada, tapi setidaknya itu sudah jadikan congkak peradaban. Makanya Bapak John Gluba itu jadikan hari lahir Merauke tahun 1902 bersamaan dengan masuknya pertama kali pemerintah Injil masuk ya. Jadi kita sebagai kota gerbang masuk hati kudus di situ. Bagaimana agama masuk itu saya rasa pemikiran yang tepat, karena kalau mau ditarik garis lurus kan panjang, sudah susah untuk mau dapat deteksi. Terdeteksinya dari situ kita bisa mengenal bagaimana kita perjalanan hidup kita di Merauke. Nah ini ada perempuan dari mana ini? Bovendigul belum ada suaranya. Coba deh bagaimana terkait kolaborasi pemerintah provinsi nanti. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Natalia Beteop, mahasiswa Kota Studi Yogyakarta, asal daerah dari Bovendigul. Anihma sendiri ini ada 4 kabupaten, Mapi, Asmat, Bovendigul, dan Merauke sendiri. Dan sekarang sudah menjadi Provinsi Papua Selatan. Yang perlu dikolaborasikan itu saya lebih kepada pendidikan di mana di sini kan di Merauke kan sudah ada banyak kampus, bukan hanya Musamus tapi beberapa kampus itu lebih dikolaborasikan begitu, sehingga anak-anak asli Papua dari 4 kabupaten ini mereka bisa menimba ilmu mereka, sehingga lebih kepada pendidikannya terarah kepada anak asli Papua begitu, sehingga pembangunannya itu ke depannya itu terata, sehingga anak-anak Papua tuh mendapat bahwa saya juga diperhatikan oleh pemerintah, bukan hanya dari pusat tetapi dari 4 kabupaten juga. Mungkin seperti begitu. Baiknya Adi Natalia ini ketua mahasiswa Bovendigul ya di Kota Studi Jogja. Seperti itu. Nah, saya mungkin minta satu saja perwakilan di sini terkait mungkin dari pemerintah sendiri bantuannya terhadap adik-adik selama ini, dan
atau dari tiap kabupaten satu ya, begitu ya. Kira-kira bagaimana ini sumbangsi pemerintah? Kan memang kita ini berbeda, otonomi khusus ya, Papua. Tidak bisa berharap orang untuk mandiri sekali. Masalah pertama untuk pendidikan itu wajib 20%. Kira-kira ada di sini sudah merasa perhatian pemerintah untuk teman-teman sudah cukup atau masih ada kurang-kurangnya begitu? Oke, Pak PJ Gubernur harus dengar ini dan bupati masing-masing tiap daerah. Oke, ini penting. Mungkin saya sendiri, teman saya sebelah sebagai koordinator 1 wilayah adat Animha, saya koordinator 2. Mungkin kita melihat secara langsung tentang pendidikan saat ini, kami mahasiswa yang ada di Animha yang lebih ke 4 kabupaten yang ada di kota Yogyakarta, mungkin sebelumnya mohon maaf karena kita kurang diperhatikan seperti itu. Yang kenapa harus kurang diperhatikan? Karena masalah yang paling kompleks adalah kami mahasiswa Animha kurang aja pemadai fasilitas tempat begitu. Tempat seperti asrama, kontrakan untuk kami tempat itu menjadi alat penunjang untuk kebutuhan kami mahasiswa begitu. Itu yang paling pertama, hal yang belum pernah pemerintah dari 4 kabupaten termasuk mungkin Provinsi Papua Selatan ini menjadi tantangan yang besar untuk harus menghadapi dan melihat setiap aspek yang ada begitu. Tidak hanya membangun daerah, tapi SDM ini salah satu tulang punggung yang harus bagaimana mendobrak semua sistem untuk bagaimana membantu dan mendorong pemerintah itu sendiri begitu. Dan kami juga tidak mungkin selesai dari sini dan kerja mungkin di Kalimantan begitu. Itu tidak bisa, kami tetap kembali ke tempat begitu, rumah kita yang dilahir begitu. Seperti itu mungkin paling terutama pemerintah seperti mungkin Pak PJ Gubernur yang sebagai penanggung jawab Provinsi Papua Selatan untuk tolong bagaimana melihat kekurangan kami mahasiswa, bukan hanya kami di Jogja tapi se-Jawa dan Bali. Itu kami saat ini perlu membutuhkan tempat begitu. Tempat itu paling terutama untuk memfasilitasi kami. Dan juga kami di sini bukan hanya mahasiswa yang tanggungan pemerintah mungkin salah satunya mungkin afirmasi atau lain sebagainya, tapi kami mandiri yang paling terbanyak begitu. Mandiri ya? Ya, mandiri. Mandiri dari orang tua. Itu orang asli Papua mandiri. Ya, mandiri ini kebanyakan ada yang mandiri semua dan bukan hanya kami yang ada duduk tapi masih banyak lain karena jumlah mahasiswa Animha di Jogja sekitar 500 begitu, seperti itu. Dan kami melakukan kegiatan hanya cuma bisa mandiri sendiri mencari uang dengan berbagai macam cara yang sesuai kemampuan kami. Mungkin bisa sewa tempat untuk bisa lakukan kegiatan lain sebagainya untuk kami mobilisasi massa mahasiswa yang asalnya dari Animha, Papua Selatan itu sendiri seperti itu. Karena hal yang menjadi kompleks yang kurang mendorong kami salah satunya adalah tempat tinggal begitu, asrama putri maupun putra maupun kontrakan seperti itu yang perlu kita sampaikan. Mungkin kerjasama pemerintah dengan mungkin saya melanjut dari pemerintah dengan pendidikan Musamus di sana itu sangat membutuhkan sekali seperti itu. Bukan hanya kami di sini karena Musamus tempat di mana daerah otonomi baru dan itu banyak yang perlu diperhatikan seperti itu. Paling terutama pendidikan tidak hanya untuk perguruan tinggi tapi setidaknya SMP, SMA dan lain sebagainya ya, tolong. Pendidikan dasar, ya, pendidikan dasar itu harus diperhatikan baik seperti itu. Karena daerah berdiri kalau tanpa SDM itu mustahil seperti maksudnya ya, bagi kita semua begitu. Banyak bukti. Serba banyak bukti. Mungkin seperti itu. Mungkin salah satunya Musamus sebagai tempat yang dimana rumah di mana kita belajar seperti itu. Mungkin pemerintah kerjasama tidak hanya Musamus di berbagai tempat untuk harus difokuskan ke mahasiswa. Tidak hanya kami tidak meminta untuk semuanya harus ke kita, tapi harus adil begitu. Adil pendidikan SDM sumber daya manusia dengan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya di Papua Selatan itu sendiri seperti itu. Dan ini kami suara hati yang kami selalu hadapi, kami sampaikan biar Pak PJ Gubernur bisa melihat hal itu terhadap kami seperti itu. Mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan seperti itu. Terima kasih. Jadi adik perwakilan apa? Koordinator ya? Ya, koordinator wilayah adat Animha. Berarti saya sudah wakili semua ini ya. Ini sebenarnya kalau kita mau bicara perhatian dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten masing-masing untuk pendidikan itu perlu sekali karena memang amanat konstitusi itu 20%. Seperti itu 20% kan tidak main-main, berarti yang betul-betul biayanya cukup besar harusnya digelontorkan. Apalagi tadi mendengar fakta bahwa masih ada anak Papua, asli Papua yang menggunakan biaya secara mandiri ya. Ada di kota Jogja. Itu kalau untuk kita di daerah otonomi khusus sebetulnya riskan kalau ada kenyataan seperti itu. Kalau saya ya sebagai melihat dari sudut pandang yang sudut pandang orang Papua ya, orang yang ada di Papua.
orang asli Papua datang ke Jawa dengan biaya pribadi, padahal akses beasiswa itu sebenarnya harusnya disediakan cukup banyak, terutama dari Pemprov. Nah sekarang teman-teman, ini karena kita keterbatasan waktu, saya minta setiap daerah ya, setiap orang di sini menyampaikan closing statement. Closing statement itu berisikan opini, pemikiran, isi hati ya. Ini kita punya momen cuma satu kali yang jarang kita bisa duduk seperti ini. Seperti itu, terutama berkaitan dengan pendidikan. Karena pendidikan itu sudah ada bukti, kita punya Pak PJ sendiri bisa jadi PJ karena orang sekolah. Coba dia tidak melalui jalur rektor, mana bisa begitu ya. Berikan dia orang akademis begitu ya. Bapak Rom juga menjadi Pak Bupati, begitu. Setiap daerah semua punya pendidikan yang memadai. Kayak begitu, teman-teman. Makanya memang harus kita tanggapi pendidikan ini, terutama teman-teman semua, mereka semua yang saat ini memimpin daerah dari Jawa semua alumninya. Itu harus menanggapi dengan sangat-sangat amat serius. Kayak begitu, karena sudah terbukti semua orang-orang yang sekarang membangun daerah, orang-orang dibentuk dari bangku pendidikan. Tidak ada yang tidak sekolah dengan baik, begitu ya. Terutama kita punya Pak PJ ini dari rektor. Pasti beliau paham sekali. Nah, sekarang kita ada untuk menyampaikan keluh kesah isi hati 5 menit ya. Jangan 5 menit juga karena waktu tinggal terbatas ya. Mungkin kalau bisa 2 menit lah begitu, satu orang isi hati betul-betul dicurahkan. Mungkin mau salam untuk orang tua juga di sana begitu ya, keluarga. Oke, silakan. Baik, ada dari paling ujung, dari Provindigo. Oke, baik. Kalau dari saya tuh tetap penekanannya tuh di pendidikan, karena mau bicara bagaimanapun pendidikan itu adalah fondasi begitu. Yang lain tuh hanya tiang, dia alat begitu. Jadi alat itu bisa bekerja dengan baik kalau manusianya itu cerdas. Itu. Jadi itu sederhananya begitu. Tadi kita singgung soal Jogja. Jogja tuh dia pendidikannya, budayanya bagus. Tidak hanya karena gerakan-gerakan pemerintah terpisah dengan mahasiswa atau penggiat-penggiat literasi, tapi ada namanya kerjasama, kolaborasi. Jadi ada niat-niat baik juga dari pemerintah untuk menghadirkan momen-momen tahunan. Misalnya di Jogja, itu minggu lalu, itu baru saja selesai namanya acara Basar Buku Besar yang disponsori salah satunya oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jadi bagaimana lingkungan kita itu dibentuk, itu yang menentukan kita ke depannya bagaimana, begitu. Misalnya kalau lingkungan di selatan dibentuk dengan cara acara, maka nanti ke depannya anak-anak begitu saja. Tapi kalau dibentuk dengan cara bagaimana memberikan ruang kepada teman-teman untuk berkreasi, belajar, pemerintah mendukung penyediaan buku-buku. Nah, itu saya rasa ke depan kita akan sangat bisa begitu. Kita akan sangat bisa. Terus yang saya ingin tambahkan sedikit adalah untuk kita teman-teman mahasiswa, pertama bukan cuma di Jogja, bukan cuma di Papua, tapi seluruh, mau di Indonesia maupun di seluruh dunia. Pertama kita kembali mempertanyakan buat apa kita kuliah, untuk personal kita atau untuk masyarakat. Nah itu menjadi pertanyaan karena ada beban-beban moral, apalagi yang mendapat afirmasi maupun ada beasiswa, itu menjadi beban moral untuk apa yang kita dapat kita bagikan ke masyarakat, tidak menjadi konsumsi kita pribadi. Nah, itu apa namanya? Itu dari saya. Itu saja, mungkin nanti selebihnya teman-teman tambahkan. Sekarang udah langsung satu kabupaten aja. Ulangi dari kabupaten Merauke. Oke, kita langsung mewakili Merauke. Oke. Baik. Ketua ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini mungkin saya ingin closing statementnya itu mengenai tentang kira-kira di dunia ini tidak ada orang yang bodoh begitu, hanya orang yang pemalas. Untuk memanajemen pemalas ini itu hanya cuma satu, kesadaran dan juga kemauan. Di sini untuk membangun kemauan itu harus ada keterlibatan dari orang kedua, ibaratnya macam orang tua begitu. Orang tua yang memperhatikan, orang tua yang mengontrol, orang tua yang mendampingi. Di sini kita mungkin dilepas di Jogja untuk sekolah, tapi kontrol dari pihak-pihak yang melepas kita, memberikan kami beasiswa itu harus ada juga, supaya kita jalan itu di jalur-jalurnya, supaya kita bisa pulang, itu kita bisa membantu di pemerintah begitu. Karena memang seperti yang tadi teman-teman sampaikan, kita tidak mungkin akan pergi cari pekerjaan di luar, tapi kami punya hati untuk kembali bangun kita punya tanah. Karena di kampung-kampung di Merauke sana masih perlu kita punya bantuan dukungan begitu. Mungkin teman-teman bisa tambahkan saya seperti itu, tidak ada orang yang bodoh tapi hanya ada orang yang pemalas. Mari kita dobrak kepemalasan itu jadi kader manusia dengan sumber daya manusia yang terbaik. Mungkin seperti itu. Nah ini Saya tambah satu. Saya tambahkan saja
soal literasi buku. Mungkin Bapak PJ Gubernur, ini biasanya kendala teman-teman itu adalah soal pengiriman buku. Mungkin ini menjadi PR bersama antara keuskupan dan pemerintah untuk bagaimana mencari solusi untuk pengiriman buku. Karena kita mau kirim buku ke Papua itu harga tuh lebih mahal daripada harga beli buku. Pengiriman tuh bisa dapat 3 buku, kita cuma kirim 2 buku. Nah, jadi mungkin itu mungkin menjadi perhatian serius. Kalau memang kita ingin daerah maju, maka harus distribusi buku ke sana itu memang harus betul-betul diperhatikan. Distribusi buku sama aja distribusi ilmu. Iya, itu ilmu begitu. Itu saja dari saya. Iya. Oke. Sekarang ada dari apa, Bu? Dari Asmat. Oke, Asmat. Ini Pak PJ punya masyarakat ini. Halo. Ya, kalau saya sendiri pribadi lebih ke konteks ini lebih ke minat literasi. Kalau kita melihat hari ini di Kabupaten Asmat secara khusus, kebetulan ini Bapak PJ kita orang, jadi minta tolong untuk anak-anak Asmat dimanapun kan berada, tidak hanya anak-anak Asmat tetapi anak-anak Animha, Papua secara keseluruhan, minat literasi tolong ditambah dan ditingkatkan. Karena situasi hari ini baik di Jogja, di Papua maupun dimanapun itu, mahasiswa cenderung rata-rata tidak aktif dalam berliterasi. Dalam artian mereka hanya kampus kos dan seperti itu. Jadi harapannya kawan-kawan bisa lebih terbuka dengan situasi yang ada. Tidak hanya kita kalau dari Papua Selatan hanya pergi acara terus pulang kembali dan sebagainya, tetapi kita bisa ada di event-event yang membangun kita punya diri sendiri seperti itu. Supaya ketika kita pulang kembali terkhususnya ke Asmat, karena di kampung-kampung yang ada di Asmat tuh minim sekali guru, walaupun ada pelatihan guru, tetapi sangat minim di kampung-kampung sana ada guru. Mengingat topografi wilayah yang seperti itu, maka mari kita pulang, kita bangun kita punya daerah, kita bangun sebanyak mungkin perpustakaan atau komunitas-komunitas literasi, sehingga kita adik-adik, kita kakak-kakak, kita orang-orang tua yang belum tahu hari ini bisa mengerti dan bisa paham. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih dari Asmat. Nah, kalau yang tadi ini ketua ikatan mahasiswa Merauke. Jadi adik-adik yang mau kuliah di mana? Kuliah ke Jogja. Adik mahasiswa ini yang pucuk-pucuk ya. Cari dia ya. Nama Instagram saya apa nama Instagram? Nanti. Oh ya, dia pemain itu marah kalau tahu. Jadi jangan. Sekarang oke, ini berarti ini siapa mana duluan? Ini duluan ya. Saya duluan. Oke, Pak Ketua duluan. Baik, kalau saya pribadi, saya di Jogja ini sebagai Presiden Mahasiswa Papua, 7 wilayah adat. Presiden ya, 7 wilayah adat. IPMAPA. Iya. Seluruh Papua ini? Iya. Keren sekali. Animha. Oh, dan Animha juga. Jadi perwakilan dari Animha mewakili 7 wilayah adat mahasiswa Papua di Yogyakarta. Keren sekali. Oke ya. Iya. Itu sudah boleh. Oke, baik. Closing statement. Tidak apa-apa ya, ini kita singgung-singgung pemerintah Papua Selatan. Pedis juga tidak apa-apa. Oke. Baik. Kita bicara tentang fundamental pendidikan. Saya mau singgung sedikit mengenai situasi dan kondisi yang terjadi dengan mahasiswa Papua, khususnya Animha yang ada di Kota Studi Yogyakarta. Sebenarnya kita ini memiliki banyak keterbatasan dalam hal pendidikan. Kita mau bersaing dengan teman-teman mahasiswa yang ada di Yogyakarta, itu sebenarnya kita bisa bersaing. Mampu ya. Mampu sekali. Cuman ada banyak keterbatasan itu di kita, mahasiswa Papua, mahasiswa Animha. Ada banyak keterbatasan entah itu dalam fasilitas pendidikan, dalam proses beasiswa yang sering terlambat, itu kadang menjadi sangat berpengaruh itu. Itu dasar yang harus diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan. Kenapa saya bilang begitu? Di Jogja ini, kalau kita tidak kejar, misalnya tidak bisa bersaing, sudah kita ketinggalan. Karena di sini proses pendidikan tuh cepat sekali, begitu. Makanya kami tuh kadang mengeluh. Kadang kita mau menyaingi, misalnya dalam proses IP ya, mau menyamakan dengan teman-teman di sini. Kadang itu punya keinginan tinggi untuk, saya harus bisa punya IP lebih tinggi dari orang yang ada di sini. Ada motivasi yang besar yang kita bawa dari sana ke sini. Tapi kemudian
bagaimana ada keterlambatan pengiriman beasiswa, kemudian proses pengawasan pendidikan dan juga proses perhatian dari pemerintah terkait, itu yang menjadi kendala. Sehingga kita ini pasrah dengan situasi itu. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Kita mau berontak, kemudian kita mau melawan juga semua tidak ada guna. Sehingga saya pribadi merasa bahwa hari ini forum yang tepat dan ini klaster yang bagus untuk saya pribadi menyampaikan hal ini. Karena pertama begini, kami mahasiswa Animha itu sebenarnya butuh asrama untuk bisa menyatukan seluruh mahasiswa di 4 kabupaten itu, supaya kita bisa bicara mengenai kemajuan pendidikan di Papua Selatan itu. Itu keinginan kami. Tapi karena kami di sini juga terdampak stigma, kemudian kami juga kendala fasilitas tempat tinggal, ya akhirnya mau bagaimana, kami juga kocar-kacir di sini dan bertahan hidup dan juga mengikuti pendidikan yang ada di sini dengan seadanya. Itu yang menjadi keluh kesah kami di Yogyakarta ini. Kemudian berbicara tentang pendidikan di Papua Selatan, saya mau bilang bahwa saya sejak SD ada di Yogyakarta sampai sekarang ini, pemerintah Yogyakarta itu memperhatikan seluruh aspek pendidikan mulai dari SD, tingkat SD sampai perguruan tinggi itu memperhatikan. Bahkan kalau saya mau bilang, demi kemajuan pendidikan, pemerintah Jogja itu selalu memperbarui pendidikan setiap tahun itu. Mulai dari sarana, fasilitas, semua itu diutamakan. Karena kalau kita mau bicara kualitas sumber daya manusia yang bagus, itu dilihat dari corak pendidikannya itu. Kalau hari ini pemerintah hanya menciptakan misalnya syarat-syarat untuk orang asli Papua harus duduk di tingkat pemerintahan provinsi itu, kita tanyakan dulu itu sumber daya manusianya. Apakah sudah dibentuk dari dasar itu dengan standar yang bagus itu? Kalau misalnya tidak dibentuk dengan standar yang bagus, ngapain hari ini pemerintah menyetujui adanya Provinsi Papua Selatan? Karena hari ini saja, misalnya UNMUS, Universitas Tua itu, Musamus itu, apakah hari ini ada mahasiswa yang peduli dengan tingkat pendidikan itu? Mahasiswa yang peduli dengan budaya itu, apakah hari ini ada? Dia bikin kelas-kelas itu untuk menyadarkan bahwa OSA orang asli Papua, OSA hari ini atau berapa puluh tahun yang akan mendatang, saya harus punya sumber daya manusia yang bagus. Dan saya menjadi apa itu? Itu jadi tanda tanya yang besar itu untuk pemerintah Papua Selatan itu. Itu yang menjadi keluhan saya pribadi. Terus saya mau tekankan lagi soal keterlambatan pengiriman itu. Kenapa harus terjadi keterlambatan pengiriman? Pertama, itu menjadi salah satu penghambat utama kita mahasiswa Animha bersaing di kota studi ini. Sehingga kadang itu kita dari IP sudah sangat rendah, habis itu kita mau kejar, kita mau beli ini, mau print ini, print itu, kemudian laptop juga tidak ada. Seperti itu. Itu maksudnya tolong untuk pemerintah Papua Selatan itu kalau bisa, kalau mau sumber daya manusia Papua Selatan itu bagus di beberapa tahun yang akan datang, ubah dulu itu konsep pendidikannya itu harus bagaimana, dasarnya itu, karena itu fundamentalnya supaya kita bisa berbicara tentang budaya orang Animha itu seperti apa itu. Pendidikannya harus bagus dulu supaya nanti bisa ada riset-riset itu untuk membuat suatu perubahan yang bagus di Papua Selatan itu. Itu closing statement dari saya. Terima kasih. Isakot BK, Isakot Kai. Satu hati, satu tujuan. Oke, kita tutup di Mapi 1 menit ya. 1 menit. Waktu sudah mepet sekali. Oke, terima kasih. Minta maaf. Terima kasih. Jadi iya, betul. Jadi yang pertama tadi itu saya masuk ke Asrama Merauke karena Asrama Merauke itu sebelum masuk ke Mapi, Asrama Merauke itu rumah bagi 4 kabupaten sejauh ini karena 3 tidak punya asrama dan kontrakan, sehingga kita jadi rumah untuk bicara banyak soal di situ. Saya masuk ke ruang tamu, saya lihat awan tembus, saya lihat pesawat lewat, lihat burung lewat. Artinya apa? Pernah direnovasi tapi dengan bahan yang jelek misalnya, karena tidak diidentifikasi tentang bahan bangunan dan segala macam. Itu tugas Pemda Merauke untuk lihat Asrama Merauke. Karena selama ini dipakai untuk wilayah adat Animha melakukan diskusi dan macam-macam di situ. Itu pertama. Lalu masuk ke Mapi, saya senang sekali karena memang ada kerjasama antara Pemda Mapi beberapa tahun lalu dengan beberapa universitas. Salah satunya Sanata Dharma dengan Gajah Mada. Persoalannya adalah
persoalannya adalah saya tidak tahu sejauh itu bagaimana riset yang dilakukan sebelum melakukan tindak penjajakan atau riset yang dilakukan sebelumnya, identifikasi masalah yang secara mendasar, lalu kemudian dilakukan kerjasama. Berdasarkan pengamatan saya yang kurang lebih mau jalan 12 tahun di Jogja, 11 tahun ada, saya sering main ke teman-teman, itu tidak ada perubahan. Satu kultur yang diambil dari tradisi Jogja belajar itu nyaris tidak ada. Mereka masih tinggal dalam pola komunalitas orang MAPI di sana. Tidak ada perubahan sama sekali. Apa yang kita harapkan? Padahal mereka di sini tinggal di asrama, dibiayai dana makan, pendidikan dan segala macam. Memang ini program sebelumnya, pemerintahan sebelumnya, tapi tugas pemerintahan sekarang untuk melanjutkan itu. Mau tidak mau MOU sudah ada, sehingga itu harus diperhatikan. 1 tahun mereka datang, mereka matrikulasi, mereka tidak langsung jadi mahasiswa aktif sebagai dari kampus yang bersangkutan. Bayangkan, mereka matrikulasi 1 tahun. Kedua, mereka tuh tidak terbiasa dengan kehidupan berpola asrama. Tapi pemerintah punya ekspektasi lebih untuk bisa menyatukan semua. Ini kan paradoks begitu. Mestinya ada sekolah unggulan, sekolah berpola asrama di Papua yang mestinya dipersiapkan sejak dahulu. Nah, itu belum ada. Sehingga ini jadi satu masukan pemerintah MAPI bisa dilihat itu lebih serius. Lalu kunjungan semua Pemda dari 4 kabupaten untuk datang ke Jogja, tidak datang ketemu mahasiswa tiap kabupaten di hotel dan segala macam. Ada rumah asrama kontrakan datang bicara. Ada banyak soal kepentingan mahasiswa di sini yang sudah diutarakan semua. Jadi itu saya minta tolong jadi perhatian itu. Oke, closing statement adalah Papua Selatan tidak soal pergantian nama dari Merauke ke Papua Selatan, tapi Papua Selatan adalah perubahan kualitatif, perubahan kuantitas. Soal jumlah orang, jumlah intelektual, jumlah macam-macam, kualitatif, antropologi, budaya, sosial, literasi, dan macam-macam. Jadi itu menjadi PK. Kita tidak hidup dalam selebrasi, orang Animha tidak dididik untuk dipersiapkan semacam itu. Jadi yang ada di Jogja itu satu generasi penting yang harus dipersiapkan jadi concern untuk pemerintah Papua Selatan hari ini untuk pulang dan bangun Papua Selatan itu. Saya kira begitu. Terima kasih. Selamat pagi. Langsungnya ada lewat ya. Oh, satu dari Bapak Mendikbud. Cepat. Oke, baik, terima kasih. Di sini yang saya sedikit tambahkan kritik ya kepada Pemda. Ketika apa yang sudah diperbuat untuk mahasiswa, baik itu tepat, bantuan itu harus ditepati, jangan cuma janji di atas janji. Mungkin seperti itu. Iya. Oke, satu dari Kemam, mana Kemam? Oh ya, terima kasih untuk kesempatannya. Ini pesan yang perlu perhatikan ya oleh pemerintah 4 kabupaten ya terkait ketidakadilan namanya di Jogja. Kita hidup di Jogja ini kadang-kadang macam cari kos ini kan kadang orang Papua itu sulit ya. Kalau di Jogja macam kita pesan tanya untuk kos, katanya ada yang sudah pesan. Nah, ini yang harus pemerintah fasilitaskan untuk kita harus ada asrama supaya jangan ada hal-hal kayak begini tidak terjadi begitu. Jadi kita dari khusus untuk Provinsi Papua ya, Papua Selatan untuk harus menyediakan untuk salah satu asrama untuk kita belajar dan khusus untuk tinggal ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Oke, satu kali. Mungkin dari saya terakhir dari semua buat pemerintah Papua Selatan untuk pembangunan, pendidikan dan budaya perlu dijaga. Jangan lupa yang satu terakhir, jaga hutan alam wilayah Animha begitu. Hutan hayam itu perlu dijaga, jangan hanya kepentingan pembangunan dan hutan alam jadi korban untuk bagi kami, karena kami lahir di atas tanah Animha, kami besar di atas tanah Animha, kami pendidikan di Jogja, kami akan ketemu bersama di tanah Animha. Lebih khusus di Papua Selatan, salam, jangan lupa tanah Animha jatuh di tangan siapa-siapa. Itu milik kami, mahasiswa Animha dan masyarakat Animha. Terima kasih. Baik. Sesuai nama ibu kotanya kita. Jadi sekarang Merauke itu bukan kotanya anak Merauke, kota semua ya. Karena sudah jadi ibu kota, jadi merantau untuk kembali. Untuk harus kembali. Oke, teman-teman, baik. Terima kasih. Semoga pihak-pihak yang berwenang yang melihat video ini bisa mendengar keluh kesah adik-adik di sini. Selamat pagi waktu Jogja. Salam.